Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di channel Trisnoto Andre MM. Jurnal penyesuaian yang akan kita pelajari kali ini. Jangan lupa di like and subscribe. Ikuti terus, tonton terus sampai selesai sehingga tidak gagal paham. Oke? Jurnal penyesuaian. Apa itu? Jurnal penyesuaian itu dibuat karena adanya angka dari beberapa akun di neraca saldo yang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ingat, jadi yang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya akun-akun yang belum sesuai dengan kenyataan antara lain ada perlengkapan, terus persekot-persekot atau beban-beban yang dibayar di muka. Nah, ini biasanya penyesuaiannya dengan menggunakan pendekatan harta dan pendekatan beban. Apa itu? Ikuti terus, ditonton terus ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, biasanya juga ada penyusutan aktiva tetap. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Atau biasanya ini pembuatan jurnal penyesuaian dengan menggunakan pendekatan utang atau dengan pendekatan pendapatan. Tonton terus ya agar tidak gagal paham tentang ini. Yang berikutnya yang kelima adalah beban-beban yang masih harus dibayar atau bisa dikatakan dengan utang beban. Nah, sekarang data untuk membuat jurnal penyesuaian adalah yang pertama harus ada neraca saldo. Kemudian yang kedua, data penyesuaian per akhir periode. Nah, biasanya itu di tanggal 31 Desember. Jadi, harus ada neraca saldo dan yang kedua harus ada data penyesuaian. Oke? Diperhatikan sungguh-sungguh ya. Jurnal penyesuaian. Bagaimana sih dalam membuat jurnal penyesuaian itu? Kita lihat. Yang tadi sudah dibahas di depan, yang biasanya memerlukan penyesuaian adalah akun perlengkapan. Nah, jika itu terjadi, maka jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Tanggal tetap ditulis tanggal akhir periode, kemudian nomornya 1 ini. Jurnalnya di debit adalah biaya pemakaian perlengkapan dan kreditnya adalah perlengkapan. Nah, kamu perhatikan. Angka yang ditulis itu adalah perlengkapan yang terpakai. Jadi, besarnya perlengkapan yang terpakai. Ingat-ingat ya. Kemudian yang berikutnya. Biasanya yang memerlukan penyesuaian adalah persekot-persekot atau beban-beban yang dibayar di muka. Contohnya sewa rumah itu biasanya kan sebelum menempati membayar dulu. Nah, itu namanya adalah beban yang dibayar di muka. Nah, jika menggunakan pendekatan harta, debitnya adalah biaya titik-titik, kreditnya adalah persekot titik-titik. Nah,
angka yang ditulis ketika pendekatan harta adalah besarnya biaya yang telah kadaluarsa. Jadi yang telah kadaluarsa harus dihitung dulu itu ya. Jika menggunakan pendekatan beban sekarang, debitnya adalah persekot titik-titik, kreditnya adalah beban titik-titik. Nah, angka yang ditulis adalah beban yang belum kadaluarsa. Kalau yang atas tadi yang telah kadaluarsa, kalau pendekatan beban adalah yang belum kadaluarsa. Oke, ini hanya sebagai catatan saja ya. Persekot titik-titik, jadi akun persekot titik-titik itu sama dengan atau nama lain bisa juga dengan dibuat akun beban titik-titik yang dibayar di muka. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Jika terjadi penyusutan aktiva tetap, jurnal penyesuaiannya adalah debitnya biaya penyusutan aktiva tetap dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap. Diperhatikan angka yang ditulis nanti adalah besarnya penyusutan yang terjadi. Jadi besarnya penyusutan yang terjadi. Jangan khawatir ya, nanti ada latihan pembuatan jurnal penyesuaian agar lebih paham lagi. Yang berikutnya adalah ketika kita melakukan penyesuaian dengan adanya pendapatan diterima di muka. Nah, ini ada dua pendekatan juga dalam membuat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan, yang kedua adalah pendekatan utang. Jika pendekatan pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya debitnya adalah pendapatan jasa, kreditnya adalah pendapatan jasa diterima di muka. Nah, angka yang ditulis adalah angka yang belum kadaluarsa. Jadi angka yang belum jatuh tempo. Jika menggunakan pendekatan utang, jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Debitnya pendapatan jasa diterima di muka dan kreditnya adalah pendapatan jasa. Nah, angka yang ditulis diperhatikan adalah angka yang telah kadaluarsa. Jadi, besarnya pendapatan jasa yang telah kadaluarsa yang ditulis ketika pendekatan utang. Oke, sekedar diketahui bahwa untuk akun pendapatan jasa diterima di muka itu bisa juga dinamakan akun utang pendapatan jasa. Ingat-ingat ya, jadi nggak usah bingung ketika ada pendapatan jasa diterima di muka atau utang pendapatan jasa. Sejatinya adalah sama. Yang berikutnya adalah biasanya yang memerlukan jurnal penyesuaian adalah beban-beban yang masih harus dibayar atau bisa dikatakan juga utang beban. Jurnal penyesuaiannya adalah biaya titik-titik itu debitnya, kreditnya adalah biaya titik-titik yang masih harus dibayar. Nah, besarnya angkanya adalah yang masih harus dibayar atau yang belum
dibayar. Tuh. Nah, jangan bingung juga ketika ada akun biaya titik-titik yang masih harus dibayar. Itu sejatinya juga sama dengan utang biaya titik-titik. Itu akunnya, ya. Oke, mohon dengan sangat untuk di-like dan yang belum pernah subscribe mohon di-subscribe ya. Terima kasih. Agar lebih paham lagi kita latihan ya. Tadi di muka telah dijelaskan bahwa untuk membuat jurnal penyesuaian, data yang ada yang dipakai adalah neraca saldo yang pertama dan data penyesuaian. Nah, ini dua-duanya ada. Jadi ini yang dibuat data untuk membuat jurnal penyesuaian. Di data penyesuaian tanggal 31 Desember 2019, yang pertama, perlengkapan salon tinggal sebesar 4.200.000. Kita lihat di neraca saldo, dulunya ada 5.750.000. Jadi harus dilihat kedua-duanya ya, neraca saldo dan data penyesuaian. Yang kedua, persekot sewa ruangan yang dibayar tanggal 2 Juni 2019 untuk 1 tahun. Ini ya. Peralatan salon disusutkan 10% per tahun. Nih. Kendaraan disusutkan 10% per tahun. Ini nilai dulunya. Kemudian gaji karyawan yang belum dibayar Rp1.250.000. Oke, kita coba bahas satu persatu dari data penyesuaian yang ada. Yang pertama adalah perlengkapan salon tinggal sebesar Rp4.200.000. Kita buat perhitungan terlebih dahulu ya. Yang pertama, perlengkapan salon sebesar, nah ini bisa kita lihat di neraca saldo. Ini neraca saldo ya, perlengkapan salon Rp5.750.000. Kita tulis di sini. Nah, kemudian yang kedua, perlengkapan salon tinggal sebesar berapa, itu bisa dilihat di data penyesuaian. Nah, ini ya, Rp4.200.000. Dulunya sekian, tinggal sekian. Maka yang lain adalah karena telah terpakai atau perlengkapan salon yang terpakai, yaitu sebesar Rp1.550.000. Yang atas dikurangi bawah, ya inilah yang terpakai. Yang terpakai ini berarti biaya pemakaian perlengkapan. Ya. Nah, jurnalnya adalah kita tulis tanggalnya 31 Desember 2019. Kita tulis nomor 1 ini. Debitnya adalah beban atau biaya pemakaian perlengkapan salon pada perlengkapan salon. Besarnya adalah sebesar yang telah terpakai. Ini kita tulis di sini debitnya. Dan kreditnya kita tulis dengan angka yang sama, 1.550.000. Semoga bisa dimengerti ya. Data penyesuaian yang kedua.
Persekot sewa ruangan yang dibayar tanggal 2 Juni 2019 untuk 1 tahun. Oke, kita buat perhitungan. Persekot sewa ruangan yang dibayar tanggal 2 Juni 2019 untuk 1 tahun. Nah, nilainya itu berapa bisa dilihat di neraca saldo. Jadi datanya ingat neraca saldo selalu ya. Nih. 6 juta ini. Kita tulis 6 juta di sini. Ingat ini adalah untuk 1 tahun, berarti bisa kita hitung per bulan untuk sewa ruangannya. 6 juta dibagi 12 bulan sama dengan 500.000 per bulannya. Kita hitung bulan yang kadaluarsa. Bayarnya tanggal 2 Juni buat laporan akhir tahun, berarti Juni sampai Desember. Nah, berapa bulankah itu? Bisa kita hitung mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Keseluruhannya adalah 7 bulan. Jadi bisa kita hitung sewa yang kadaluarsa adalah 7 bulan dikali 500.000. Jadi sewa yang kadaluarsa Rp3.500.000. Nah, inilah yang nanti diakui sebagai biaya sewa ruangan. Jurnalnya bagaimana? Oke, kita buat jurnalnya. Tanggalnya kita isi terlebih dahulu. 31 Desember 2019. Nomornya 2. Ini. Terus debitnya adalah biaya sewa ruangan sebesar Rp3.500.000 di debit dan persekot sewa ruangan sebesar Rp3.500.000 juga di sebelah kredit. Nah, begitu caranya ya. Semoga paham. Data penyesuaian yang ketiga, peralatan salon disusutkan 10% per tahun. Kita buat perhitungannya. Peralatan salon, nilainya kita lihat di neraca saldo ya. Peralatan salon nilainya 9.700.000. Nah, kita tulis 9.700.000. Disusutkan 10% per tahun. Jadi biaya penyusutan peralatan salon adalah 10% dikali 9.700.000. Hasilnya adalah Rp970.000. Inilah sebagai biaya penyusutan peralatan salonnya. Nih. Oke, kita buat jurnalnya. Tanggalnya 31 Desember 2019. Ini nomor 3 ya. Debitnya adalah biaya penyusutan peralatan salon sebesar yang sudah kita hitung 970.000 di debit. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan di kredit Rp970.000. Oke, cukup mudah. Saya ulangi, ketika ada penyusutan aktiva tetap, yang ini berupa peralatan, yaitu debitnya biaya penyusutan peralatan salon, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan salon. Besarnya sama 970.000. Data penyesuaian yang keempat, yaitu kendaraan disusutkan 10% per tahun.
Jadi aktiva tetap berupa kendaraan ini disusutkan 10% per tahun. Kita buat perhitungan terlebih dahulu. Kendaraan, ini tentu nilainya berapa kita melihat di neraca saldo. Nilainya adalah 25 juta. Disusutkan 10%. Jadi kita hitung biaya penyusutan kendaraannya adalah 10% kali 25 juta. Ketemu 2.500.000 rupiah. Nah, inilah yang menjadi biaya penyusutan kendaraan. Oke, buat jurnalnya sekarang kita. Tanggalnya tetap 31 Desember 2019, nomor 4. Jurnalnya adalah biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp2.500.000. Oke. Mudah bukan? Sekarang data penyesuaian yang kelima. Kita buat jurnal penyesuaiannya. Gaji karyawan belum dibayar sebesar Rp1.250.000. Nah, untuk ini tidak perlu dibuat perhitungan ya. Langsung dibuat jurnal penyesuaiannya. Kita isi tanggalnya tetap tanggal 31 Desember 2019 nomor 5 ya. Jurnalnya adalah biaya gaji karyawan pada gaji karyawan yang masih harus dibayar. Besarnya berapa? Debit dan kreditnya yaitu sebesar ini 1.250.000 rupiah. Oke, cukup mudah ya. Mohon dengan sangat untuk subscribe yang belum subscribe dan like ya. Ketika ada kesulitan bisa bertanya lewat komentar. Terima kasih. Secara lengkap, jurnal penyesuaian yang kita kerjakan tadi akan tampak sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2019, nomor 1, biaya pemakaian perlengkapan salon pada perlengkapan salon sebesar Rp1.550.000. Kemudian yang kedua, biaya sewa ruangan pada persekot sewa ruangan sebesar Rp3.500.000. Yang ketiga, biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp970.000. Kemudian yang keempat adalah biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp2.500.000. Dan yang terakhir, yang kelima adalah biaya gaji karyawan pada gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp1.250.000. Tampak seperti ini ya. Agar lebih paham, kerjakan latihan berikut ini ya. Selamat berlatih. Agar lebih mudah mengerjakan soal ini di screenshot ya.